adik-adik semuanya, apa kabar nih? Pasti baik-baik semua ya. Oh iya kak, kakak punya pahlawan nggak? Punya dong pasti kak. Siapa tuh pahlawan kakak? Tuhan Yesus. Wah, ngomong tentang pahlawan nih, kita kayaknya habis ini mau nyanyi deh kak. Enaknya nyanyi apa nih? Kayaknya enak nyanyi Aku pahlawan kecil. Yuk. Adik-adik semuanya berdiri, kita nyanyi sama-sama ya supaya semangat. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kita ulang dari awal. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Siapa laskar Kristus? Saya laskar Kristus. Siap, gerak, dor. Laskar Kristus, siap, gerak, dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Adik-adik, sebelum kita melakukan kebaktian sekolah minggu, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Allah Bapa yang baik yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini sehingga kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan kebaktian sekolah minggu Tuhan. Berkati kami Tuhan agar kami dapat menyerapi firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa kami maupun sengaja dan tidak sengaja, hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Kakak lihat tuh apa tuh kak? Wih, keren banget burungnya ya nggak sih kak? Wih, gerombolan kak. Iya, kakak tahu nggak tuh burung apa? Burung pipit kak. Iya, keren banget ya. Iya. Nah, habis ini nih kak, aku jadi keinget lagu nih, satu nih. Wih, lagu apa tuh kak? Burung pipit yang kecil. Masih inget kan kak? Masih inget dong Iya kak. dong, habis ini kita bakal nyanyi nih bersama adik. Jangan lupa ya diikutin ya gerakannya. Wah, ada burung-burung. Wow, itu warnanya indah sekali bunga-bunganya. Kita nyanyi sama-sama ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Pasti Tuhan mengasihi kita ya. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Halo baby. Selamat hari Minggu. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Nah hari ini kita suasananya berbeda ya nih Kak Tas ya. Iya, Mau ngapain nih kita nih? Kita hari ini mau masak nih kak. Waduh, kita mau masak-masak nih hari Minggu biar kita makin semangat ya. Tapi sebelum kita melanjutkan dan mendengarkan firman Tuhan, kita sebelumnya berdoa dulu ya. Oke. Semuanya lipat tangan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia Tuhan, pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membimbing hati dan pikiran kami supaya kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati
hati dan pikiran kami, berkati kami yang masih beribadah di rumah saja Tuhan, supaya kami bisa semakin dekat denganmu. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami yang sengaja maupun tidak sengaja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, ngapain nih Kak kita pertamanya? Nah, kita sekarang mau bikin kue nih Kak. Siapa nih yang suka kue? Aku. Semuanya pasti suka kue ya Kak? Bener banget. Pasti kangen sama Minggu Gizi ya. Kakak juga kangen. Makanya kita harus tetap berdoa supaya kita cepet-cepet bebas dari pandemi ini dan bisa bertemu lagi. Bener banget. Oke, karena kita mau buat kue hari ini, ada beberapa bahan nih yang penting nih adik-adik. Yang paling penting adalah ini tepung terigu. Terus ada ini gula pasir. Terus ada air putih yang anget ya. Habis itu yang paling penting nih Kak, yang gak kalah penting. Ini namanya adalah ragi. Ragi untuk membuat kue. Supaya Apalagi Kak? kuenya itu bisa mengembang nih Kak kalau pakai ragi nih Kak. Terus yang terakhir ada telur. Oke, kita langsung masak-masak ya Kak. Oke, sebelumnya meskipun kita ini di rumah aja, meskipun cuma berdua aja Iya. yang kita ini di sini, tapi kita tetap protokol kesehatan ya Kak. Bener banget. Jadi sebelum kita membuat kue, kita harus pakai dulu hand sanitizer. Jangan lupa kalau bikin kue pakai ini sarung tangan ya. Nah, terus masih basah jangan langsung buat kue ya, ntar kuenya pahit. Jadi kita tunggu kering dulu, baru Oke. pakai sarung tangan ya Kak Tas ya. Apa nih Kak Tas? Pertama Kakak mau Pertama kali kita kocok dulu telurnya ya adik-adik. Telurnya dikocok. Yuk. Serem ya? 2, 3, go. Gak bisa, pakai ini dong. Pakai garpu. Usus. Aku siapkan. Tong sampahnya Kak. Nah. Heeh. Sip, ayo kita kocok ya. Kocok. Bersama dengan telur dulu ya, dikocok. Kocok. Tunjukin Nih, Kak, tunjukin Kak. sampai kayak gini ya. Sampai campur semuanya. Terus gitu. Udah Kita Kak. tambahin tepungnya ya. Tepung dulu Kak. Tenang. Heeh. 5 sendok ya Kak. 5 sendok makan. 1, 2, 3, 4, satu lagi Kak. 5, mantap, oke. Habis itu kita campur ya. Sambil dicampur kita masukin gulanya ya. Diaduk-aduk, diaduk-aduk Diaduk-aduk. sampai rata. Sambil masukin ya Kak gulanya ya Kak. Oke. Gula. Secukupnya Kak. Oke. Terakhir nih. Yang paling penting. Iya, ini namanya ragi. Ragi ini bentuknya, kalian mau tahu nggak ragi itu bentuknya kayak gimana? Bentuknya itu kecil banget. Tunjukin itu Kak kameranya tuh. Bentar. Oh itu ya. Tuh, dia kecil kan? Deket. Itu ragi ini bentuknya kecil banget ya. Jadi dia itu satu butir kayak gini tuh ukurannya itu seperti satu biji pasir. Tapi fungsinya itu sangat penting untuk pembuatan kue. Semua kue sih, apalagi kue pada hari ini. Kita kasih satu sendok makan ya Satu Kak sendok ya. aja ya Kak. Satu sendok. Tuang. Nah, itu diaduk-aduk. Nah, ragi itu sebenarnya apa sih Kak? Ragi itu adalah jamur yang sudah dibuat. Ini ragi, yang ini kebetulan kita pakainya ragi instan ya. Jamur yang sudah diolah untuk membuat namanya fermentasi. Untuk kegunaannya itu banyak sih gunanya, tapi salah satunya ini akan mengembangkan roti. Jadinya sangat penting nih peranannya untuk pembuatan kue pada hari ini. Kayak Bener gitu. banget. Oh ya ini Kak tolong dong kita tambahin air ya. Sampai dia kalis nanti ya. Ayo Kak, airnya air hangat ya adik-adik. Lagi Kak. Oke, cukup dulu. Nanti kalau kurang bisa ditambahin lagi airnya ya. Jangan lupa pakai air hangat ya supaya nanti raginya berfermentasi. Diaduk-aduk
Boleh pakai tangan sekarang ya. Kalau udah kayak gini bentuknya udah boleh pakai tangan ya. Nah, sambil menunggu Kak Tasya menguleni, menguleni itu butuh proses. Makanya adik-adik, kalau makan kue itu enak, prosesnya itu susah banget ya Kak Tas. Bener banget. Sambil menunggu Kak Tasya mengulenin, kita akan buka Alkitabnya. Adik-adik di rumah semuanya buka Alkitab dari Matius 13, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jangan sampai lupa ya, meskipun di rumah aja. Matius 13 ayat 31 sampai 35. Kita baca sama-sama ya. Harus sama-sama. Kakak nggak lihat memang adik-adik di rumah baca apa enggak. Tapi Tuhan melihat ya Kak. Bener banget, harus baca ya. Kita baca sama-sama. Sudah siap semuanya? Siap Kak. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditamburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Nah, hari ini firman Tuhan kita tentang perumpamaan biji sesawi dan ragi. Nah, kakak mau bahas sedikit tentang perumpamaan. Kenapa Tuhan selalu memberikan perumpamaan-perumpamaan kepada kita? Ayo. Kenapa itu Kak? Kenapa itu? Perumpamaan itu seperti contoh ya Kak. Jadi, apa tuh? Maksudnya itu perumpamaan itu akan bisa menjadi contoh supaya adik-adik di rumah atau semua yang percaya sama Tuhan bisa lebih mudah mengerti apa yang disampaikan, apa yang akan disampaikan sama Tuhan Yesus kepada kita. Benar banget. Nah, kalau misalnya ini tentang biji sesawi dan ragi, yang pertama seperti yang Kak Tasya lagi buat, ini kita belajar tentang perumpamaan hal kerajaan surga diumpamakan seperti ragi. Nah, ada 2 macam ya. Hari ini kita akan belajar tentang ragi dan biji sesawi. Biji sesawi itu apa sih Kak? Bukan bijinya sayur sawi. Tapi biji sesawi itu kecil banget. Nah, ini kebetulan kakak sudah cari kemana-mana, akhirnya dapat. Ini namanya biji sesawi, warnanya hitam. Nah, metodenya gampang aja. Ini ada tisu, tapi ini tisunya yang khusus ya, bukan sembarangan tisu. Nah, tisu udah, ini tisunya. Ini ada air sedikit di gelas aqua, terus kita masukkan tisunya ke dalam. Nah, airnya jangan kebanyakan ya. Seperti ini ya. Bisa lihat? Udah, kita rata-ratakan. Kemudian kita kasih biji sesawinya. Tus. Ceritanya, biji sesawi ini yang kita tanam, ntar kita lihat ya pertumbuhannya kayak gimana. Sambil ini tadi kita biji sesawinya udah, kemudian nah, tada, udah selesai deh. Tapi kita masih nunggu dulu ya Dek, dia sampai mengembang. Iya. Ini kue yang sudah dibuat sama Kak Tasya. Ini kita tunggu 30 menit, kita tutup sama kain dan kita tunggu gimana sih ragi itu bekerja dalam pembuatan kue. Oke. Iya. Dulunya segini, awalnya segini ya. Ting. Kita tunggu. 1 hour later. Nah,
1 hour later. 1 jam kemudian. Kuenya udah jadi nih, tuh dilihat ya. Tadi kan kecil, sekarang sudah sebesar ini adik-adik. Yeay. Kenapa nih Kak? Kok tiba-tiba dia bisa besar sih Kak? Padahal kan nggak di apa-apain ya. Ini nggak kita tambah loh. Ini tadi emang segini. Terus kita diemin 1 jam ya Kak Tasya. Kita diemin 1 Terus jam. tiba-tiba membesar. Kenapa ya? Pastinya karena bantuan dari ragi. Ragi itu apa sih Kak gunanya? Ragi itu meskipun kecil, tapi dia bertugas untuk mengembangkan kue ini. Kalau nggak ada ragi, nanti kuenya jadi bantet. Habis itu nggak enak dimakan, jadinya keras gitu ya Kak ya. Oh gitu. Oke, setelah ini kita mau panggang nih Kak kuenya supaya Oh matang. gitu, biar matang ya Kak. Oke Kakak, aku pergi dulu ya. Oke Kak, aku request nanti di atasnya dikasihin meses ya Kak. Kasih coklat ya. Nah itu tadi cerita Kak Tasya tentang raginya. Kakak sekarang akan melanjutin ceritanya tentang biji sesawi. Biji sesawi itu tadi kita udah lihat kecil-kecil ya. Ini 1 jam aja dia udah berubah kayak ada dia sudah berubah kayak meresap, ada airnya gitu. Nanti kalau misalnya sampai berapa hari atau berapa bulan dia akan tumbuh menjadi pohon yang besar. Wow, dia itu bukan pohon yang ada kayunya gitu deh, tapi dia bisa tinggi gitu. Nah ceritanya kakak mau memberitahukan tentang firman Tuhan hari ini tentang biji sesawi, bahwa biji sesawi tadi kalian udah lihat ya, kecil banget. Kalau misalnya diukur dari penggaris itu bisa 0,1 cm atau 1 mm, kecil banget. Dan dia itu bentuknya bulat kecil kayak lonjong gitu, kecil banget. Kalau misalnya cuma 1 biji, tadi kan agak banyak nih. Kalau 1 biji itu bakalan nggak kelihatan. Nah, gitu juga dengan iman kita nih. Iman itu apa sih Kak sebenarnya? Iman itu percayanya kita, hatinya kita percaya sama Tuhan itu. Meskipun kita percaya sama Tuhan sekecil biji sesawi aja, Tuhan itu tetap berkenan di hati kita. Tuhan itu tetap sayang sama kita, dan Tuhan itu akan memberikan berkat yang luar biasa kepada kita. Asalkan apa? Asalkan kita percaya sedikit aja. Sekarang coba kakak mau kalian kita baca sama-sama Matius 17 ayat 20. Kakak bacakan ya. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan dipindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jadi kalau kita percaya sama Tuhan, kecil aja, sekecil biji sesawi ini tadi, nah Tuhan itu akan berkenan kita. Tuhan itu akan memberikan berkatnya. Seperti kita tuh, apa yang kita percaya buat Tuhan itu gak ada yang mustahil. Kalau kita percaya sama Tuhan, apapun itu, misalnya nih adik-adik percaya, kalau misalnya di Alkitab tadi Matius 17 ayat 20 bilang, kalau kita percaya sedikit aja sama Tuhan, kita bisa mindah gunung loh. Gunung itu gak kecil ya dia ya, gunung itu besar banget ya. Kita aja kalau misalnya di dekat gunung itu kita kayak kecil kayak semut gitu, padahal gunung itu besar. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan, kita bisa mindahin gunung loh. Hebat banget gak kalau kita percaya sama Tuhan? Makanya kalian harus percaya sama Tuhan, meskipun kadang kita pasti hidup di dunia ini ragu ya. Apa bisa ya aku kalau misalnya nggak belajar tapi nilainya tinggi? Nggak mungkin, karena kita nggak usaha. Nah Tuhan pasti melihat apa yang kita kerjakan. Kita percaya kita bisa melakukannya kalau kita baru berusaha. Nggak cuma aku percaya sama Tuhan, aku mau pindah gunung, gunung pindah. Wah itu nggak akan mungkin terjadi. Mau sampai kamu mati nggak akan pindah gunungnya. Nah kita harus benar-benar percaya sama Tuhan supaya bisa nih nanti kita memberi berkat kepada orang lain. Nah kita panggil Kak Tasya lagi ya. Kayaknya kuenya udah mateng deh. A few moments later. Nah, wow, enak nih Kak kayaknya. Kak, masih panas ya, masih panas nih. Aduh, lapar nih Kak, baunya enak banget. Kita coba dulu ya. Agak panas nih Kak. Ayo, kita makan bareng ya. Oke. Nih Kak, ayo. Tadi udah cuci tangan ya Kak? Udah dong. Siap. Kak, enak empuk banget. Aku juga mau ya. Nah, makan ya Kak. Empuk banget ya Kak ya. Rasanya juga manis ya Kak ya.
Aduh kak, aku nggak bisa ngomong deh kak, aku makan dulu ya. Oke. Sekarang kakak jelasin nih, kenapa sih ragi itu penting dalam buat roti adik-adik. Nah kalau nggak ada ragi dalam roti, nanti rotinya nggak akan mengembang dan nggak akan empuk. Siapa nih yang suka kue yang sangat empuk? Kakak suka banget loh kue yang empuk. Nah dengan adanya ragi, kue yang kita buat akan jadi lebih empuk, lebih enak. Sama seperti kita, kadang itu ya kak ya, kita tuh merasa kayak diri kita tuh kayak kecil, gak berguna, kayak kamu ngapain sih, kamu pasti gak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Tapi ternyata seperti sebuah ragi, meskipun kecil, tapi dia bisa membuat perkara yang besar, dia bisa membuat sesuatu yang besar. Dari roti yang kecil tadi bisa membesar 2 kali lipat, ya kan kak? Maaf nih kak, kuenya enak. Oh gitu ya. Ya udah deh. Nah, sama seperti ragi, kita juga harus bisa berkembang untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Oke. Jadi kita anak-anak Tuhan, adik-adik sekolah minggu, kita semuanya di sini kita harus bisa seperti biji sesawi atau kan dengan ragi tadi. Meskipun kecil, kalau misalnya peribahasa apa kak? Kecil-kecil? Cabai rawit. Jadi kita harus berimpact, kita harus meskipun kita kecil di hadapan Tuhan, tapi kita bisa memberikan yang luar biasa buat Tuhan dan buat sesama juga ya kak. Buat Tuhan itu gimana caranya? Kita terlebih dahulu mengasihi sesama, dari yang paling deket dulu, dari yang keluarga dulu, dari teman-teman. Apa sih yang bisa kita perbuat kepada teman-teman di sekitar kita, kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, supaya nama Tuhan itu dipermuliakan. Jangan lupa juga ya adik-adik untuk selalu mengandalkan Tuhan di setiap kondisi dan setiap kegiatan kita. Oke kak. Kita mau lanjut makan. Oke, berdoa dulu dong kak. Enggak. Kita mau tutup dulu khotbahnya ini Kita ya, Kak, tutup ya. dulu firman Tuhan hari ini ya. Oke. Kakak harap adik-adik semuanya bisa mengerti apa yang kakak ajarkan pada hari ini, supaya adik-adik meskipun di rumah aja ya kak ya, kakak juga kangen banget nih ketemu sama adik-adik. Tapi meskipun di rumah aja, adik-adik juga mengerti tentang firman Tuhan. Adik-adik juga mengerti bahwa Tuhan itu meskipun di pandemi kayak gini, Tuhan itu tetap sayang banget sama kita. Bener banget kak. Oke, kita tutup ibadah kita pada hari ini ya. Kita tutup khotbah kita pada hari ini. Kita berdoa dulu ya, semuanya lipat tangan tutup mata. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan karena kami pada hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini Tuhan bisa menjadi penguat bagi kami Tuhan untuk terus berdampak bagi lingkungan kami Tuhan. Meskipun kami sangat kecil Tuhan, tapi kami ingin Tuhan bisa berdampak besar bagi lingkungan kami dan juga bagimu juga Tuhan. Ya Tuhan, lindungilah kami dalam studi kami Tuhan, meskipun kami belajar di rumah, Engkaulah yang membimbing kami Tuhan supaya kami tetap bisa belajar dengan baik dan menyerap pelajaran dengan baik Tuhan. Berkatilah juga orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, apapun yang mereka kerjakan supaya bisa menjadi berkat bagi kami dan bagi sesama kami Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk lingkungan kami yang pada saat ini Tuhan masih banyak sekali virus corona Tuhan. Engkaulah yang menyembuhkan para pasiennya, Engkaulah yang menguatkan para tim medisnya Tuhan agar virus corona ini bisa hilang di muka bumi ini Tuhan. Ampunilah segala dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pengumuman. Wah, ada pengumumannya nih Kak. Apa aja tuh kak? Yang pertama pengumumannya ibadah sekolah minggu tetap di rumah aja ya adik-adik. Seperti biasanya ya kak ya, Iya lihat di dong. YouTube HKBP Sidoarjo. Iya dong. Pengumuman yang kedua, yang ulang tahun minggu ini adalah Kei Manihuruk. Selamat ulang tahun ya untuk adik kita Kei. Semoga panjang umur, diberkati Tuhan dan pinter-pinter terus ya sekolahnya ya. Oke, yang ketiga akan dilaksanakan PA remaja Iya. setiap Satu bulan sekali. Nanti diinformasikan lagi sama kakak-kakak remajanya ya. Jangan lupa izin orang tua juga. Oke, habis ini kita mau ngapain nih kak? Wah, abis ini kita mau nyanyi Kak. Nyanyi apa tuh kak? Ku diberi kuasa. Lagu baru ya kayak ini kayaknya ya? Iya dong. Wah, Kak. kita belajar lagu baru ya. Jangan lupa Iya. untuk mengumpulkan Persembahan. persembahan.
kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi ya kita nyanyikan adik-adik. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kali ini, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Stay safe ya, stay at home, jangan lupa pakai masker dan menaati protokol kesehatan. Oke, jaga kesehatan terus ya adik-adik. Makannya diperbanyak harus. Oke. Kuenya di mana? Oh iya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Kita habis ini mau bernyanyi. Nyanyi apa tuh? Yesus pahlawan kecil. Pengumuman. Wah, ada apa
apa nih Kak? Aduh. Yang pertama nih, pengumuman yang pertama. Ulang minggu tahun. Kenapa kita tetap? Yang ulang tahun minggu ini adalah Keimani Huru. Selamat hari Minggu ya. Enggak. Oh gitu. Oke, kita kembalikan. Tambahin aja. Out of frame. Kayaknya ada tisu. Tapi ini tisu bambu ya.